see what I see? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Garam Arlansyah. Mungkin ini di podcast ke 3 atau 4 saya. Udah lama gak ngirim karena lagi sibuk. Jadi cerita yang saya ambil ini berdasarkan kisah nyata yang saya alami ketika saya melakukan praktek klinik. Saya kan saat ini lagi kuliah semester akhir di salah satu universitas swasta di bidang kesehatan di Jawa Tengah. Nah, mungkin yang anak-anak kesehatan mungkin tahu ya, kalau misalnya kesehatan itu kayak gimana, terutama perawat mungkin paham lah. Kalau misalnya sudah semester akhir pindah-pindah rumah sakit untuk menjalani praktek klinik. Nah, cerita yang saya ambil ini di salah satu rumah sakit besar di Jawa Tengah, yaitu tepatnya di ICU. Jadi cerita saya ini bermula ketika saya bulan pertama di ICU kayak gitu. Jadi apa yang saya alami ini gak cuman saya rasakan sendiri gitu loh. Jadi ada satu lagi perawat yang klinik juga, yaitu dari universitas sebelah, sama-sama universitas swasta yang besar juga, cuman universitas itu deketan kayak gitu. Jadi kita kayak ya akrabkan diri lah kayak gitu. Kita selama 2 minggu tuh shift bareng gitu, aman gak ada apa-apa. Tapi begitu pindah ke ICU dan dapat shift malam, kami tuh mengalami kejadian ini. Waktu itu saya sama teman saya, sebut aja si L ini nih sama saya tuh dapat shift jaga malam, dan waktu itu semua tindakan keperawatan lah kayak sudah kita lakukan semua, sudah aman semua. Nah, sampai pada saat kita tuh kayak istirahat gitu loh, duduk-duduk terus kita sambil mantau monitor biasanya kalau di ICU kayak gitu. Nah, untuk posisi senior juga udah pada mungkin lagi santai kayak gitu. Nah, terus mereka senior itu break lah untuk untuk makan sebentar, karena waktu itu kita bisa melakukan tindakan dan kebetulan pada bekal kayak gitu, pada istirahat sebentar. Nah, tinggal sisa kami berdua, saya dan L ini yang berjaga. Nah, pada saat itu kita udah lama di ICU, kayak kita udah paham apa tindakannya kayak gitu. Jadi kita santai, ditinggal berdua kayak sudah biasa seperti itu. Nah, pada saat itu kira-kira jam 12 malam, saya dan L ini nih sudah mulai ngantuk sebenarnya, tapi kita tetap ngobrol gitu. Kita tetap ngobrol, kita tetap kayak dibawa enjoy aja gitu loh. Walaupun waktu saat itu nggak tahu kenapa hawanya dingin banget gitu loh. Padahal AC itu waktu itu ada yang dimatikan karena ada bed yang kosong kayak gitu. Jadi AC yang di situ dimatikan, tapi kerasanya hawanya pada malam itu dingin sekali. Terus kemudian ketika saya dan El ini berbicara ngalor ngidul soal kampus, soal rumah, soal apapun lah, kita nih ada di masa kita tuh sudah tidak ngobrol. Maksudnya kayak kita berdua tuh menghentikan obrolan, kayak bibir kita tuh sama-sama mingkem gitu loh, kasarnya kayak mingkem cep. Ketika gak ada 2 detik kita mingkem, saya dan El ini serentak mendengar suara anak-anak keras suaranya dari ruang isolasi. Nah, for your informasi, ruang isolasi itu saat ini kosong karena memang gak ada COVID ya kan. Ruang isolasi itu kosong dan ruangnya paling pojok, yang paling pojok pokoknya gitu loh. Ruang isolasi itu terpisahkan dari 3 kaca kayak gitu. Ada 3 kaca yang memisahkan kami dan ruang isolasi. Pada saat kita udah selesai ngobrol nih gitu loh, saya ngobrol, saya melihat ke arah depan monitor dan si L ini melihat
ke arah kanan, kami mendengar suara anak kecil berkata, "Hai." Merinding saya kalau flashback. Jadi bener-bener suaranya sekeras itu gitu loh. Dan ketika saya mendengar itu saya berharap saya biasa aja gitu loh. Saya nggak ada respon kaget karena memang biar si L ini nih nggak kaget juga gitu loh. Tapi si L ini kaget, lalu tangan saya, bahu saya itu saya di kanannya ya, posisi kanannya itu narik baju saya gitu loh. Lalu dia bilang, "Mas, dengar nggak?" kata dia. Saya untuk menenangkan suasana saya bilang, "Dengar, nggak apa-apa," katanya. "Dari ruang ISO kan?" dia bilang seperti itu. "Iya," kataku. Nah terus kemudian udahlah, saya mencairkan suasana lagi, tapi dia tuh kayak masih ngelihat ke ruang ISO. Nggak lama saya bercerita, saya ngalor ngidul biar suasana cair. Ada suara seperti monitor dari apa sih namanya, kalau di ruang ISO kan karena terpisahkan kaca, jadi monitornya itu emang ada soundnya kayak gitu, keras sekali monitornya, kayak monitor kalau misalnya ada tanda pasien itu ada sesuatu didit seperti itu. Si L ini kaget lagi dia. Ketika dia kaget lagi, dia, dengar nggak mas, dia bilang kayak gitu. "Enggak, mungkin HP saya," katanya. Saya masih mencoba tenang itu waktu itu, saya masih mencoba tenang. Nah pada saat itu sudah jam 12 lewat lah. Udah si L ini udah mulai tenang, saya udah mulai ajak ngobrol dia. Saya tenangkan bahwa nggak ada apa-apa. Nah kita kan bergantian nih, jadi senior itu tidur sebentar, nanti bangun gantian dengan saya dan L kayak gitu. Nah waktu itu kan emang harus ada perawat yang tetap jaga gitu loh. Nah satu perawat itu senior yang satu ini dia bilang kayak, "Sebentar, saya mau keluar sebentar, mau ke toilet," gitu. Akhirnya satu senior ini keluar ke toilet. Nah saya melihat si L ini nih ngantuk kayak gitu loh. Nah saya bilang, "Saya aja yang jagain, nanti kalau ada apa-apa saya bilang kamu, sama bilang senior kamu tidur aja." Nah waktu itu saya ngelepas ini saya saya tuh pakai gown kayak gitu, tapi belum kepake gaunnya, bukan gaun ya, gown, baju perawat tindakan kayak gitu, diuntel-untel dilipet-lipet terus dibuat untuk tidur sejenak lah, menaruh kepala kayak gitu intinya. Nah baru nggak ada 10 menit dia tidur, saya lagi nonton Naruto waktu itu, terdengar suara anak kecil lagi yang bikin saya sama L ini takut. Saya juga bukan takut sih, kaget ya. Kalau saya kaget sih, L ini takut sampai lari dekat ke saya. Jadi jarak saya sama L itu sekitar ada berapa, 10 meteran lah, karena saya lagi nonton di komputer kayak gitu, biar saya juga nggak ngantuk. Suaranya anak kecilnya seperti ini, hihihi, itu 2 kali, terus lagi hihihi kayak gitu lagi. Langsung L nih sontak dia langsung berdiri, lari deketin saya. "Mas, denger nggak?" dia bilang kayak gitu. "Mungkin ini film saya bilang. Saya tetap meyakinkan, padahal saya juga sudah merinding dalam situasi kondisi itu gitu loh. Dalam situasi kondisi itu saya sudah merinding, bener-bener merinding kayak gitu loh. Terus, "Denger nggak mas, denger. Saya denger," katanya. "Saya denger, udah nggak apa-apa, kamu dengan tidur samping saya aja," katanya waktu itu. Karena kan kita nggak boleh, kalau misalnya saya profesional nggak tidur kayak gitu loh. Akhirnya udah itu saya coba tenangkan lagi, "Udah nggak apa-apa, nggak ada apa-apa, udah tidur, kamu tidur lagi aja." Akhirnya dia nggak tidur dong, akhirnya saya putuskan untuk waktu itu order GrabFood kayak nggak salah, saya order teh hangat apa kayak gitu, karena kan kita nggak sempat keluar karena kita harus tetap jaga kayak gitu kan. Akhirnya saya minta tolong teman saya yang security untuk nganterkan kayak gitu, saya WA, akhirnya diantarkan. Udahlah, saya akhirnya minum teh hangat, saya nenangin si ini karena kelihatan si L ini pucet banget si L ini, udah kayak ketakutan banget kayak gitu loh. Nah akhirnya saya minta, "L, di sini sebentar," udah sekitar jam 1, jam 2 jam 2 jam setengah 3an itulah, itu kan udah mendekati subuh kalau di Jawa Tengah ya. Nah saya tuh mau ke toilet ceritanya. Nah di toilet ini tuh saya kayak ngelewatin untuk pembuangan urin
gitu kan, kayak biasa pembuangan urin dari kayak pasien kayak gitu, karena kita kan di ICU kan ngerawat pasien bener-bener intensif kayak gitu. Pada saat itu jadi di lorong kita mau ke, jadi kamar mandi perawat itu agak keluar gitu loh, agak keluar, cuman masih dalam satu lingkup. Nah pada saat itu tuh lorong yang saya lewati untuk ke kamar mandi itu tuh lumayan gelap lah, karena lampunya yang terang itu lampu di nurse stationnya kayak gitu. Pada saat itu saya melihat sosok anak kecil yang dari tadi bukan gangguin sih, mungkin mengajak kenalan. Sosok itu kira-kira tingginya kira-kira ya 70 cm seperti itulah. Terus pucat, seluruh badannya putih pucat, memakai gaun putih dengan roknya itu kira-kira sedengkul gitulah, dengan matanya hitam semua, dan kuncrit rambutnya keriting, terus dikuncrit 2 kanan kiri. Lalu dia berkata, "Hai." Terus menghilang menjadi asap yang saya lihat. Sontak saya kaget dong. Kayak sepersekian detik itu saya tuh nggak bisa gerak, badan saya tuh benar-benar nggak gerak gitu loh. Saya kayak mimpi atau enggak sih saya, sampai saya jiwit tangan saya sendiri gitu loh. Dengan berani saya akhirnya bismillah, saya keluar, akhirnya saya ke toilet. Saya nggak cerita lagi ke si L ini gitu loh. Akhirnya kami berdua sampai pagi ya nonton anime itu tadi gitu loh, karena untuk mencairkan suasana, karena kayak kejadian itu terbayang-bayang masih di pikiran saya kayak gitu loh, kayak bener-bener real di depan saya gitu loh. Cukup kaget sebenarnya, cukup kaget banget gitu loh ya. Gitu aja. Jadi terima kasih untuk ceritanya. Maaf kalau mungkin agak lama untuk bercerita lagi, dan saya harap teman-teman menyukai cerita saya ini. Nanti lain kali, sebenarnya masih banyak sih cerita-cerita di setiap saya kan, kalau misalnya udah semester akhir pindah rumah sakit sana, rumah sakit sini, banyak banget ceritanya. Cuman mungkin ini yang paling hangat dan salah satu lah paling berkesan bagi saya. Begitu, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.